Salam sehat buat kita semua, anak-anakku permata, rudang-rudang gereja Tuhan. Tiba lagi saatnya kita untuk menyatakan kerinduan kita bersekutu dengan Tuhan dan juga kerinduan kita dengar-dengaran akan kebenaran firman-Nya. Dan kali ini kita bersyukur kita masih boleh melakukan PA kita, sekalipun masih kita lakukan secara berjauhan dengan kawan-kawan kita tidak berkumpul satu dengan yang lain. Tetapi kualitas ibadah kita pasti sungguh baik buat Tuhan ketika hati kita bersatu untuk memuliakan Tuhan dan kerinduan kita bersama-sama akan kebenaran firman-Nya. Mari kita mempersiapkan diri kita dan kita akan segera memasuki PA kita hari ini. Mari kita naikkan pujian kita dengan lagu pujian kita Semua Baik. Sekali lagi. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana Kau siapkan bagi masa depanmu yang penuh harapan. Suapkan segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami memuji, memuliakan Engkau Bapa di surga yang telah merancang kehidupan kami begitu baik. Dan Engkau telah menyelamatkan kami melalui pengorbanan Putra-Mu yang tunggal, Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dan sebagai anak-anak Tuhan setiap kali kami rindu hidup bersekutu dengan Tuhan, dan hati kami rindu juga untuk mendapatkan kebenaran firman-Mu. Dan oleh sebab itu Bapa di surga, kami sungguh bersyukur di tengah-tengah masih ada pergumulan kami yang khusus virus corona, tetapi kami diberikan kesempatan untuk
ber-PA bersama dengan teman-teman kami. Sekalipun kami tidak berkumpul di satu ruangan satu dengan yang lain, tetapi sekalipun kami berjauh ya Bapa di surga, biar hati kami, kerinduan kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan mendapatkan kebenaran firman-Mu. Dan oleh sebab itu Bapa di surga, biar Roh Kudus Tuhan menuntun membimbing kami dan memampukan kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga kami boleh mendapat kebenaran firman-Mu untuk kami hidupi. Mari Engkau jauhkan juga segala akal pikiran yang jahat dan segala gangguan dari kami Bapa di surga, sehingga Engkaulah yang terdengar berkata-kata bagi kami, dan berfirmanlah ya Bapa di surga, karena kami anak-anak Tuhan, rudang-rudang gereja telah siap mendengarkan. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Permata rudang-rudang gereja Tuhan, firman Tuhan yang menjadi bahan PA kita hari ini cukup panjang memang secara nats, dan oleh sebab itu mari kita secara cermat dalam membaca perikop yang menjadi bahan PA kita ini. Silakan membuka Alkitab kita atau pustaka Sipadia, tapi kali ini ada dalam bahasa Indonesia bahan PA kita. Di 1 Korintus pasal 7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Mari kita menyimak nats ini. Demikian tertulis. Judul perikop tentang perkawinan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertaraf. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain, aku, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar.
Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Inilah bahan kita, anakku yang kukasih. Salam sehat buat kita semua, Permata, rudang-rudang gereja Tuhan. Kali ini topik yang kita mau bahas seturut dengan nats ini, apa yang aktual atau tren di orang muda, yaitu hidup menjomblo atau menikah. Sebelum kita jauh-jauh menelaah perikop kita ini, yang pasti keduanya bukan suatu keberdosaan dan tidak juga menjamin sesuatu kebaikan. Semuanya itu bergantung bagaimana kita hidup bersekutu dan hidup dalam kebenarannya Allah dalam kehidupan kita. Yang kita maksudkan adalah jomblo itu bukan hal yang keberdosaan, dan menikah juga bukan suatu hal yang otomatis. Semua adalah kebaikan di mata Tuhan atau hal keberdosaan. Ini yang kita garis bawahi sebelum kita panjang lebar untuk menelaah perikop kita ini, anakku yang kukasih. Dan jomblo juga tidak berarti terlepas dari keberdosaan otomatis. Atau menikah juga otomatis terlepas dari keberdosaan. Jadi artinya kedua status ini sama-sama fungsinya dalam kehidupan kita, keberadaan kita. Bagaimana kita boleh memuliakan Allah, bagaimana kita juga baik dengan kejombloan, justru kita juga menghina kekudusan Allah. Dengan pernikahan juga sama, kita juga boleh justru menodai kekudusan Allah. Tapi sebaliknya juga demikian, anakku yang kukasih. Jadi itu yang perlu kita tangkap, bahwa itu bukan sesuatu hal yang berbeda, mungkin status berbeda. Dan perikop kita ini memang cukup luar biasa. Paulus yang terkesan sedikit subjektif karena menempatkan dirinya menjadi contoh saat ini, dan juga terkesan berbicara tentang pernikahan itu seolah-olah hanya kebutuhan biologis. Jangan heran anakku yang kukasihi, karena yang digembalakan melalui surat ini adalah jemaat di Korintus. Dan untuk mengerti lebih jauh, saya mau ingatkan kita bahwa kota Korintus ini adalah ibu kota provinsi kaya jajahan Roma, kota perdagangan, kota metropolitan pada zamannya, tetapi juga yang lebih terkenal adalah kota maksiat. Kota maksiat. Nah, ini yang perlu jadi catatan kita untuk mendapat kebenaran firman Tuhan dari perikop kita ini. Kan Paulus sendiri dalam perikop tadi, kalau kita cermat membacanya, ini kata Tuhan, ini kataku, kata Paulus. Ada tadi dua kata ini, dua kalimat ini. Mengapa demikian? Kespesifikan, kehusukan keadaan yang luar biasa yang terjadi di Korintus. Sebagai kota yang didiami manusia, populasinya yang majemuk, plural, bukan hanya dari suku, ras, agama, tapi juga latar belakang yang lain cukup luar biasa. Dan sekali lagi sehubungan dengan nats kita ini, bahwa melakukan kemaksiatan, maaf naku kalau saya pakai istilah yang pasaran sedikit, melakukan pelacuran itu bukan sesuatu aib pada saatnya di kota Korintus. Dan orang tahu bahwa Korintus itu sudah dilekatkan dengan kemaksiatan itu. Makanya kalau orang menyebutkan mengkorintuskan diri adalah melakukan percabulan, melakukan pelacuran sehebat-hebatnya. Jadi inilah kondisi moralitas yang ada di Korintus saat itu, anakku permata yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus. Maka
cukup luar biasa tantangan bagaimana Paulus bisa meluruskan dengan kebenaran firman Tuhan kehidupan yang sedemikian bobrok, terkhusus dengan ini juga. Dan oleh karena itu bahwa Paulus juga melihat maka kehidupan pernikahan itu di kota Korintus ini tidak lagi menggambarkan kekudusan Allah. Kekudusan Allah. Kalau saya sisipkan sebentar anakku yang kukasih, pemahaman kita orang percaya bahwa pernikahan itu adalah pernikahan yang kudus. Karena itu adalah institusi yang pertama yang Tuhan ciptakan. Dengan menciptakan manusia tidak baik seorang diri saja, maka dia menciptakan teman yang sepadan bagi dia. Sekalipun kalimat ini juga bukan kalimat yang berbicara hanya soal suami istri, tapi kehidupan hidup bersosial masyarakat. Makhluk manusia itulah makhluk sosial. Inilah yang akan menjadi bahasan kita, anakku yang kukasih. Karena sekali lagi, sekalipun firman Tuhan berkata tidak baik seorang manusia seorang diri, itu maksudnya yang utama adalah bahwa manusia itu makhluk sosial, tidak bisa tidak bermitra dengan manusia yang lain. Tidak hanya berbicara tentang pernikahan itu, anakku yang kukasih, bukan hanya pernikahan, tetapi demikianlah bahwa pernikahan itu bagi orang percaya bahwa seperti kita yang kita pahami adalah pernikahan itu kudus, dan itu adalah kehendak dan rancangan Allah yang kita amini dalam kehidupan kita. Ternyata di kota Korintus pernikahan itu sudah mendapat suatu nilai yang jauh dari kemuliaan dan kekudusan. Kalau kita analisa lebih jauh, penduduk yang mendiami di Korintus ini didominasi oleh pasti orang-orang Romawi sebagai penjajah, orang-orang Yunani, orang-orang Yahudi, anakku yang kukasih. Pada zamannya saat itu kita boleh melihat bahwa betapa pernikahan itu bahkan bukan dalam kebejatan moral sekalipun. Artinya dalam koridor yang dianggap baik saja. Kalau pemahaman Yahudi bahwa istri itu kan ada stratanya di bawah keberadaan suami. Jadi kalau kita cermati juga di Israel juga, di Yahudi juga, di pemahaman orang Yahudi juga bahwa sebenarnya perempuan itu adalah makhluk sosial, manusia di kelas 2, demikian. Oleh sebab itu, istri tidak juga mendapat posisinya sesuai dengan kehendak Tuhan sebenarnya, di mana Tuhan menciptakan manusia setara adanya, sepadan, anakku yang kukasih. Jadi Yahudi pun ini bukan dalam kebejatan, tapi dalam koridor yang dianggap baik pada zamannya pun perempuan mendapat kelas nomor 2. Dan apalagi pada zamannya itu Romawi menganggap bahwa istri itu adalah bagaikan hanya barang. Maka setiap kali jika suami bisa mau menambah, ya silakan saja. Begitu kira-kira. Demikian juga Yunani, anakku yang kukasih. Jadi demikianlah pemahaman. Artinya terlepas dari kebejatan moral tadi, soal pelacuran tadi, soal percabulan tadi, dalam budaya dalam tanda petik yang dipahami saat itu pun ternyata tidak mendapat tempat pernikahan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apalagi di kota Korinti ini yang justru seperti yang diungkapkan tadi, percabulan dianggap sesuatu yang biasa, bukan aib. Maka dapat dibayangkan bagaimana rapuhnya pernikahan-pernikahan yang ada di Korintus. Dan dalam keberadaan inilah Paulus menyatakan kebenaran firman Tuhan dengan bahasa yang dipahami oleh Korintus, anakku yang kukasih. Paulus melihat betapa berjauhnya kehidupan masyarakat di Korintus dari apa yang menjadi rancangan Tuhan, terkhusus untuk menjaga kekudusan hidupnya sendiri. Maka Paulus saat itu berkata dengan tegas bahwa
Dan sekarang tentang hal yang akan kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Paulus memang tidak menikah dan nanti juga diungkapkannya itu di nats kita. Ada lebih baik tidak kawin. Mengapa? Jikalau justru menikah itu bukan memuliakan nama Tuhan dan mengamini rancangan Tuhan yang maha mulia, kudus, tetapi justru menyerahkan diri kepada percabulan, pelecehan, termasuk diri sendiri, anakku yang kukasihi, bukan hanya orang lain. Jikalau dalam koridor begitu rendahnya nilai pernikahan, maka lebih baik seorang diri, lebih baik tidak menikah. Dan lanjutannya Paulus melihat bahwa tetapi, ya, sekali lagi saya ungkapkan ini terkesan sedikit subjektif ini Paulus, tapi demikian keberadaan di Korintus. Mau tidak mau Paulus memakai kalimat-kalimat ini, anakku yang kukasih. Tetapi jikalau orang tidak mampu menahan hasratnya, menahan hawa nafsunya, kata lebih pasaran, anakku yang kukasih, maka lebih baik dia menikah. Lebih baik dia menikah. Tetapi catatlah bahwa sebenar-benarnya menikah itu bukan persoalan hanya kebutuhan biologis. Bukan. Tetapi di Korintus itu hal yang perlu menjadi catatan khusus. Supaya tubuh yang ada ciptaan Allah ini tidak dinodai dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik di mata Tuhan. Itu sebabnya maka lebih baik menikah. Tetapi harus saya tegaskan anakku bahwa menikah itu bukan persoalan hanya kebutuhan biologis. Tapi bagi kita sebenar-benarnya bahwa menikah itu juga adalah panggilan Tuhan kalau itu adalah rancangan Tuhan. Nanti silakan membaca di Matius pasal 19 ayat 12. Ternyata ada orang-orang yang memang tidak menikah oleh karena lahirnya, oleh karena orang lain, atau oleh karena menyerahkan dirinya demi pelayanan kepada Tuhan. Saya tidak jabarkan tentang ini panjang lebar, tetapi ternyata adalah ada yang panggilan Tuhan bagi dia tidak menikah, tapi ada panggilan untuk memasuki mahligai pernikahan. Bukan motivasi kebutuhan biologis, tapi pada saat surat ini disuratkan kepada Korintus demikian luar biasa bobroknya, bagaimana mengumbar tubuh hanya menyerahkan diri demi hawa nafsunya, anakku yang kukasih. Maka daripada terbakar oleh hawa nafsu dan menyerahkan kepada percabulan, lebih baik menikah. Begitu kira-kira Paulus. Tapi kita sudah terangi tadi bahwa menikah itu bukan hanya persoalan biologis, tapi justru kita mengamini juga bahwa itu adalah rancangan Tuhan, panggilan Tuhan. Kalau kita terpanggil untuk menikah dan kita amini, ayo menikahlah. Tapi kalau panggilan Tuhan untuk tidak menikah, istilah kalian ini jomblo, silakan menjomblo, tapi untuk kemuliaan Tuhan, bukan oleh karena latar belakang yang lain. Jadi menikah juga jikalau hanya beralas kepada motivasi kebutuhan biologis, memuaskan hawa nafsu, maaf aku sedikit pasar bahasanya seperti Paulus ini juga, kalau itu motivasi untuk menikah, sebenarnya betapa rendahnya nilai pernikahan itu. Menjomblo juga kalau sebenarnya ada kepentingan yang lain, bukan memuliakan nama Tuhan, apalagi menjadi gerakan. Hari ini kan ada menjadi gerakan ini, gerakan tidak menikah. Ada orang dengan terutama wanita karir terakhir ini banyak sekali. Kalau sudah menjadi gerakan juga, itu sebenarnya sudah melawan rancangan Tuhan. Tapi kalau panggilan menjomblo tadi adalah panggilan Tuhan dalam hidup kita, kenapa tidak? Sama nilainya menikah dengan tidak menikah, sama nilainya di mata Tuhan ketika hidup kita persembahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Ini yang menjadi catatan kita, anakku yang beriman. Maka terutama ini terkait dengan kelompok Mahanaim ini, permata kita ini yang sudah punya umur yang sudah ya katakanlah melebihi rata-rata permata. Jangan sakit hati dan jangan kerdil hati jikalau kita masih berada pada posisi menjomblo tadi, istilah bimbingan kita.
permata yang dikasihi Tuhan. Itu bukan satu keberdosaan. Jikalau itu adalah satu panggilan Tuhan, amini saja dan lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup. Tapi kalau justru ada panggilan Tuhan dalam hidup kita untuk menikah, jangan berontak kepada rancangan Allah. Tapi bagaimana kita mengetahui ini adalah dengan hidup bersekutu dengan Tuhan. Saya sering pakai istilah sensitivitas diri kita ini, menangkap apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini suatu hal perenungan buat kita, anak-anakku yang kukasih. Jadi pilihan menjomblo atau menikah tadi tetap harus diletakkan kepada rancangannya Allah, kehendak Tuhan, dan bagaimana kita mengamininya dalam kehidupan kita. Jadi jangan memaksakan diri untuk menjomblo, jangan memaksakan diri untuk menikah. Tapi mari kita menyerahkan diri kita untuk memuliakan nama Tuhan, baik itu dengan kejombloan dan baik itu dengan pernikahan. Itu yang menjadi persoalan, anakku yang kukasih. Tapi kalau semua juga menjomblo, ya bagaimana generasi kehidupan manusia bisa diteruskan juga. Makanya saya tadi di depan sudah ingatkan bahwa kalau menjadi gerakan itu pasti sudah menjadi hal yang menjadi catatan kita, anakku yang kekasih. Jadi sekali lagi bahwa bagi kita hakikat pernikahan itu adalah sesuatu institusi yang kudus, dan itu adalah ada dalam rancangannya Tuhan. Dan oleh sebab itu mari kita tempatkan keberadaan kita untuk bersekutu dengan Tuhan dan tetap menghormati dan memuji, meninggikan Allah dalam perjalanan kehidupan kita, supaya kita istilahkan ini Allah yang berkarya dalam hidup kita, dalam pergaulan, dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan tuntun bimbing kita. Jikalau Tuhan sudah panggil kita untuk menikah, Tuhan pertemukan itu, jangan keraskan hati. Mari kita amini apa yang jadi. Tetapi juga sebaliknya juga, kalau kita menangkap kehendak Tuhan dalam hidup kita, justru dalam kesendirian kita, itu tidak berarti kita tidak berharga di mata Tuhan, tapi juga sama dengan yang menikah, kita juga akan dimuliakan ketika hidup kita dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, anakku yang kukasih. Jadi kembali seperti yang ditetapkan Paulus tadi, sehubungan dengan kebutuhan biologis tadi, tetap menjadi tanggung jawab. Artinya apa? Menjomblo juga tidak berarti punya hak untuk mengumbar di tubuh kita ini untuk melakukan percabulan dengan tidak terikat kepada seorang istri, anakku yang kukasih. Kalau menjomblo, jagalah kekudusan sebagai orang yang memuliakan nama Tuhan. Dan pernikahan juga, ya seperti yang terjadi di Korintus tadi, pernikahan juga tidak menjamin orang tidak melakukan perzinahan, tetapi juga justru pernikahan juga bisa. Maka betapa luar biasa lagi keberdosaan dengan pernikahan. Maka sekali lagi saya ingatkan bahwa ternyata bahwa menikah itu sama tantangannya dengan tidak menikah. Menikah juga tidak berarti tidak terancam dengan jikalau kita tidak menyerahkan diri kita, bahkan tubuh kita, untuk memuliakan nama Tuhan. Maka dalam teks kita juga tadi, satu hal yang perlu kita renungkan bersama, saya khawatir juga ini kita bisa salah membaca, anakku. Mengapa? Di nats yang lain kita bertemu dengan kebenaran firman Tuhan, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Maksudnya bukan soal strata kehidupan sosial, bukan soal harta, bukan soal strata pendidikan atau yang lain, tapi pasti dalam koridor hidup beriman kepada Tuhan. Mengapa? Karena nats yang kita dengar tentang orang yang diberi kesempatan menikah itu, yang dua itu bukan lagi dua tetapi dipersatukan. Tetapi ada nats tadi yang mungkin harus saya buka buat kita, anakku yang kukasih. Maka jikalau ada seorang yang tidak percaya, apa tadi istilahnya ini dipakai,
di sini. Tetapi kalau orang yang tidak beriman, mempunyai pasangan yang beriman, baik suami atau istri, biarlah mereka hidup bersama. Sekali lagi, ini surat dialamatkan ke Korintus dalam sedemikian rupa keberadaan sosial masyarakat di sana, anak yang kulit. Jadi jangan kita klaim secara general ini, oh ternyata Tuhan izinkan untuk menjadi pasangan yang tidak seimbang, bukan itu. Tapi kalau sudah terjadi, ya nats ini pasti menjadi renungan buat kita. Jangan ceraikan. Mengapa? Ayat terakhir tadi menyatakan bahwa sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Artinya boleh saja, tetapi permata ruang-ruang gereja Tuhan, ya jangan mencobai Tuhan Allah. Jangan pula nanti ini menjadi SIM kita untuk bebas memilih pasangan. Nah, sementara kita tahu bahwa kita bukan pasangan yang seimbang dengan hari ini yang menjadi mungkin ada pacar atau justru sudah merancang pernikahan sekalipun. Anakku yang kukasih, ini bukan menjadi SIM kita, surat izin menikah dengan pasangan yang tidak seimbang. Tapi Paulus menyurati, jikalau sudah terjadi jangan ceraikan, karena jangan-jangan engkau boleh menyelamatkan dia, dalam arti melihat kesaksian 1 Petrus juga berbicara tentang pernikahan bahwa janganlah terlalu banyak berbicara, tetapi hormatlah kepada suamimu, supaya dengan rasa hormatmu itu jangan-jangan sekalipun suamimu tidak percaya menjadi percaya. Itu yang menjadi kerinduan kita, tapi tidak menjadi SIM kita, tidak menjadi surat izin kita untuk bebas, tapi tetap dalam koridor, karena pernikahan ini bukan hanya persoalan biologis tapi panggilan Tuhan. Tetap dalam jalan kebenarannya Tuhan pertemukan kita. Nah, hiduplah bersekutu dengan Tuhan supaya kita menangkap sebenarnya apa sebenar-benarnya menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita menangkap bahwa Tuhan berkarya mengantar kita untuk menikah, menikahlah demi memuliakan nama Tuhan dan memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan pernikahan yang kudus. Kalaupun Tuhan masih izinkan kita menjomblo, bukan satu keberdosaan, tapi juga bukan menjadi SIM untuk bebas melakukan pergaulan bebas, tapi tetaplah hidup memuliakan nama Tuhan dengan kejombloan tadi. Anakku yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus. Ini yang menjadi stressing kita dalam renungan kita ini, sehingga kita melihat bahwa bukan sesuatu yang dahsyat soal jomblo dan menikah, tapi yang menjadi dahsyat dan keji di mata Tuhan adalah kejombloan kita hanya oleh karena keegoisan, atau kejombloan kita manfaatkan untuk melakukan menyerahkan tubuh kita untuk melakukan pergaulan bebas sedemikian rupa. Menikah juga bukan hanya memenuhi kebutuhan biologis, tapi juga memenuhi panggilan Tuhan dan menguduskan, memuliakan nama Tuhan. Gloria Dei, nama Tuhan saja dipuji. Anakku yang kukasihi dalam nama Yesus, hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Maka mari kita syukuri keberadaan kita hari ini, dan mari kita cari apa yang menjadi rancangan Tuhan, dan mari kita senantiasa dalam keberadaan kita tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan akan menyerahkan yang terbaik buat kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga atas renungan kami melalui pembacaan di 1 Korintus pasal 7 ayat 1 hingga 16 ini. Betapa kami menangkap kebenaran firman Tuhan untuk kami memakai hidup kami hanya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Baik dengan kesendirian, bahkan jikalau kami terpanggil untuk menikah. Tetapi kami tidak akan menodai kehidupan yang kudus yang Tuhan sediakan bagi kami. Baik juga dengan kejombloan kami atau dengan pernikahan kami. Semuanya kami pertanggungjawabkan demi kemuliaan Bapa dalam surga.
Biarlah Roh-Mu yang kudus mampukan kami menghidupi firman-Mu di dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, sekedar mengingatkan kita anak yang kukasihi, ada satu hal yang menjadi kerinduan dari bimbingan kita, dari bahan kita ini. Jika seandainya besok Anda akan menikah, apa yang menjadi tekad atau komitmen Anda hari ini? Jikalau seandainya besok Anda akan menikah, apa yang menjadi tekad atau komitmen Anda hari ini? Silakan aku rumuskan apa yang menjadi komitmen. Tetapi juga sekalipun tidak diingatkan ini, jikalau Anda masih dalam kesendirian, silakan aku apa yang menjadi tekad Anda dalam kesendirian atau istilah bimbingan kita ini kejombloan kita tadi. Silakan juga apa yang menjadi tekad kita dalam kehidupan ini. Anakku yang kukasih, Tuhan berkati kita semua dan Tuhan akan sediakan rancangan yang indah bagi kita semua. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kita, dengan menyanyikan lagu pujian kita ini, Allah Peduli, menguatkan renungan kita bahwa apapun cerita kita, Allah peduli kepada kita dan Allah mengerti tentang kita dan Allah senantiasa merancang-rancang kehidupan yang terbaik buat kita. Mari kita menaikkan pujian kita selain mengumpulkan persembahan kita dengan lagu pujian kita Allah Peduli. Marilah kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, senantiasa kami bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan atas semua yang boleh kami nikmati ketika kami merasakan bahwa Allah peduli akan kami. Terpuji Engkau Bapa di surga kami karena kami sudah dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang Tuhan berkati. Dan kami tahu kami ada hari ini melalui suatu pernikahan yang kudus sesuai dengan rancangan Tuhan. Bapa di surga, kepedulian Allah juga kami rasakan di semua sisi perjalanan kehidupan kami dan aktivitas kami, baik di studi kami,
baik di pekerjaan kami, bahkan di pergaulan kami dan kehidupan kami sehari-hari. Dan oleh sebab itu senantiasa kami rindu bersyukur dan berterima kasih. Dan terima kasih Bapa di surga jikalau hari saat ini kami boleh memberikan persembahan hanya oleh karena demi memuliakan nama Tuhan dan kebaikan jemaat Tuhan untuk memenuhi panggilan Tuhan bersekutu, bersaksi dan melayani. Dan kami masih mau menyerahkan diri, bahkan semua aktivitas kami bersama orang-orang kami kasihi, orang tua kami dalam pekerjaan, usaha yang dikelola. Biarlah Tuhan bimbing kami Bapa di surga bersama orang kami kasih menjalani kehidupan ini, sehingga kami senantiasa boleh menjadi saksi bagaimana kemuliaan Allah berlaku dalam kehidupan kami. Bapa di surga, saat ini secara khusus kami berdoa buat semua permata rudang-rudang gereja Tuhan dalam perjalanan kehidupannya, terkhusus dalam pergaulannya, sehingga sekalipun rudang-rudang gereja adalah orang-orang muda, tetapi mampu menjaga kemuliaan dan kekudusan yang Tuhan titipkan pada setiap orang percaya, pada setiap anggota permata. Bapa di surga, biarlah semua kebaikan Tuhan dipakai hanya untuk memuliakan nama Tuhan dan tidak akan menyerahkan kepada kehendak penguasa kegelapan, iblis, penguasa kejahatan. Bapa di surga, aktivitas pergaulan pertemanan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan terkhusus permata, biarlah itu menjadi proses untuk boleh mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupannya. Dan oleh sebab itu, bukanlah keegoisan atau keinginan-keinginan keduniawian yang menguasai, tapi hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, dengan itu kami boleh menangkap apa yang menjadi rancangan Tuhan yang terindah. Kami bersyukur buat teman-teman kami permata yang hari ini mempunyai teman yang mungkin disebut pacar. Biarlah mereka menjalani proses pergaulannya dalam kekudusan Tuhan untuk lebih mengenal satu dengan yang lain dan bersatu hati untuk memuliakan Tuhan ketika memasuki mahligai pernikahan. Kami juga berdoa buat anggota permata yang hari ini yang keberadaannya masih dalam kesendirian atau jomblo sekalipun. Bapa di surga, kami tahu bahwa rancangan Tuhan ada dalam kehidupan permata. Mari Kau tuntun bimbing supaya dia menjalani hidup kesendiriannya juga senantiasa memuliakan nama Tuhan dan membuka diri apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan, sehingga tidak beralas kepada keegoisan, tetapi berserah ke dalam rancangan Tuhan yang indah. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan semua anggota permata ke dalam tangan Tuhan. Demikian saat ini sebagai orang-orang muda kami merasa bertanggung jawab Bapa di surga atas kehidupan sosial masyarakat di mana Tuhan tempatkan kami saat ini. Sehubungan dengan pergumulan kami virus corona juga, kami rindu Bapa di surga untuk berserah dalam tangan Tuhan, dan kami rindu supaya segera boleh didistribusikan vaksin yang teruji bagi masyarakat supaya kami lepas dari pergumulan ini. Dan penunggu itu Bapa di surga boleh orang-orang muda Tuhan pakai untuk menjadi teladan dalam menjaga disiplin protokol kesehatan. Terkhusus ketika terakhir ini ada demo-demo di negeri kami ini Bapa di surga. Tapi berilah hati yang arif dan bijaksana bagi setiap anggota permata supaya mengetahui apa yang dia lakukan dalam kehidupannya.
Mari Engkau pakai demi kebaikan negeri tercinta kami ini, ciptaan Tuhan ini. Bapa di surga, demikian juga secara khusus kami berserah untuk gereja Tuhan secara menyeluruh dalam kerinduannya kepulihan, supaya boleh melakukan ibadah pelayanan pembinaan kepada warga dalam keadaan seperti sebelum virus corona ini. Dan mari Engkau berkati apa yang boleh gereja lakukan dalam kondisi seperti ini. Terpuji Engkau Bapa di surga, untuk kegiatan kami berikutnya juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Inilah doa dan persembahan kami yang kami serahkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa, kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. PA kita sudah selesai. Salam sehat. Sampai berjumpa lagi dalam kegiatan kita yang lain. Tuhan berkati kita semua. Amin.